Ada sesuatu yang sangat menenangkan ketika kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidup, ada keyakinan diam yang tidak tergoyahkan bahwa meskipun kita tidak bisa melihatnya, ada kekuatan di luar pemahaman kita yang sedang bekerja untuk kita. Dan bagaimana jika sebenarnya kekuatan itu, seperti yang diajarkan dalam Alkitab, adalah para malaikat utusan ilahi yang diutus untuk membimbing, melindungi, dan campur tangan dalam hidup kita, dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Malaikat bukan sekedar cerita kuno, mereka nyata, dan mereka masih bekerja sampai hari ini. Mereka mengawasi, membantu di saat dibutuhkan, bahkan mengarahkan langkah kita ketika kita merasa tersesat. Dalam Alkitab, ada begitu banyak kisah tentang peran malaikat, dari melindungi Daniel di gua singa, hingga mengumumkan kelahiran Yesus dengan penuh damai. Kehadiran mereka bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan. Dan yang indah adalah, seperti dulu, sekarang pun, malaikat masih menyertai orang-orang yang percaya. Kasih Tuhan tidak berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, namun seringkali perlindungan dan bimbingannya datang melalui cara yang tidak kita duga, melalui malaikat yang tak terlihat tetapi sangat aktif. Dalam bagian ini, kita akan mulai mengenali tanda pertama bahwa malaikat mungkin sedang menyertai hidupmu. Tanda pertama, kedamaian yang tidak bisa dijelaskan di tengah kesulitan. Pernahkah kamu merasakan ketenangan aneh di tengah situasi yang seharusnya membuatmu panik? Saat segalanya terasa kacau, tetapi hatimu justru tenang. Itu bukan hal biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ciptakan sendiri. Kedamaian seperti ini sering terasa seperti sesuatu yang melampaui logika. Seolah-olah ada sesuatu yang membungkus hatimu dengan rasa aman. Inilah salah satu tanda paling jelas bahwa malaikat mungkin sedang bekerja dalam hidupmu. Dalam kisah Daniel, ketika dia dilempar ke dalam gua singa, situasinya jelas mengancam nyawa. Namun keesokan harinya, dia ditemukan selamat tanpa luka. Daniel berkata bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Tapi bukan hanya perlindungan fisik yang terjadi. Daniel juga memiliki ketenangan luar biasa. Dia tidak panik. Dia tidak dipenuhi ketakutan. Dia tetap percaya. Bayangkan jika kamu berada di posisi itu. Secara manusiawi, rasa takut pasti luar biasa. Tapi Daniel justru mengalami kedamaian. Itu bukan kebetulan. Itu adalah campur tangan ilahi. Sekarang coba ingat kembali hidupmu sendiri. Mungkin ada momen ketika semuanya terasa runtuh, masalah datang bertubi-tubi, masa depan terasa tidak jelas, atau kamu menghadapi kehilangan yang berat. Namun entah bagaimana, ada ketenangan yang muncul begitu saja. Mungkin setelah berdoa, mungkin saat kamu sendirian di malam hari, tiba-tiba ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Itu bukan hal kecil. Kedamaian itu bisa jadi adalah tanda bahwa malaikat sedang menjaga hatimu. Mereka hadir untuk menenangkan pikiranmu, memberi kekuatan, dan mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Seringkali kita menganggap momen seperti itu biasa saja, lalu melupakannya. Padahal, justru disitulah tanda kehadiran Tuhan bekerja melalui malaikatnya. Kedamaian yang melampaui logika adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar hidupmu. Ketika kamu merasakan kedamaian seperti itu, jangan abaikan. Sadari, terima, dan ingat bahwa mungkin saja saat itu malaikat sedang menjalankan tugasnya menjaga, menguatkan, dan menuntunmu melewati badai. Itu adalah pengingat yang lembut, tapi kuat. Kamu tidak pernah berjalan sendirian.
Tanda kedua, perlindungan dalam situasi berbahaya. Salah satu janji paling menguatkan dalam Alkitab adalah bahwa Tuhan menjaga umat-Nya. Berulang kali, kitab suci menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi mereka yang percaya kepadanya. Perlindungan ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dampaknya nyata dan seringkali terasa tepat pada waktunya. Ada saat-saat dalam hidup ketika bahaya terasa sangat dekat. Bisa berupa kecelakaan yang hampir terjadi, keputusan yang hampir membawa kita ke arah yang salah, atau situasi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Namun entah bagaimana, kita lolos. Sesuatu berubah di detik terakhir. Sesuatu mengarahkan kita menjauh dari bahaya. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tapi jika diperhatikan lebih dalam, momen-momen itu seringkali terlalu tepat untuk disebut sekedar keberuntungan. Dalam kisah Lot, ketika kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan karena kejahatannya, Tuhan memutus malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Malaikat itu bukan hanya memberi peringatan, tetapi benar-benar menarik mereka keluar dari kota menuju tempat yang aman. Itu bukan hanya nasihat, melainkan intervensi langsung. Hal serupa bisa terjadi dalam hidup kita, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin mengubah rencana tanpa alasan yang jelas? Atau merasa tidak nyaman untuk pergi ke suatu tempat? Lalu belakangan kamu sadar bahwa keputusan itu justru menyelamatkanmu. Atau mungkin kamu pernah hampir mengalami kecelakaan, tetapi sesuatu membuatmu berhenti, memperlambat langkah, atau mengalihkan perhatianmu pada saat yang tepat. Dorongan-dorongan seperti itu seringkali datang tanpa penjelasan logis. Namun justru disitulah letak maknanya. Bisa jadi itu adalah cara malaikat membimbingmu menjauh dari bahaya. Perlindungan ilahi tidak selalu dramatis, tidak selalu berupa mujizat besar yang terlihat jelas. Seringkali itu hadir dalam bentuk kecil keputusan yang berubah, keterlambatan yang tidak disengaja, atau perasaan hati yang tiba-tiba mengarah ke pilihan yang lebih aman. Kita mungkin tidak melihat malaikat secara langsung, tetapi kita bisa melihat hasil dari kehadiran mereka. Ada juga momen ketika seseorang muncul tepat waktu untuk membantu. Seseorang yang mungkin tidak kita kenal, tetapi hadir di saat yang sangat dibutuhkan. Mereka bisa memberi peringatan, bantuan, atau bahkan sekedar kehadiran yang membuat situasi menjadi lebih aman. Ketika kamu mengingat kembali momen-momen di mana kamu nyaris mengalami sesuatu yang buruk, tetapi akhirnya selamat, jangan langsung menganggapnya kebetulan. Ada kemungkinan bahwa di balik itu ada perlindungan yang tidak terlihat sedang bekerja. Tuhan tidak hanya memperhatikan dari jauh, Dia aktif menjaga. Dan salah satu caranya adalah melalui malaikat. Tanda ketiga, pertemuan tak terduga dengan orang asing. Ada jenis pertemuan tertentu dalam hidup yang terasa berbeda. Pertemuan yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi dampaknya sangat dalam. Seseorang yang muncul di saat yang tepat, mengatakan hal yang tepat, atau memberikan bantuan yang tepat, seolah-olah semuanya sudah diatur sebelumnya. Alkitab bahkan mengingatkan bahwa kita bisa saja berinteraksi dengan malaikat tanpa menyadarinya. Dalam beberapa kisah, malaikat muncul dalam wujud manusia biasa, berbicara dan berinteraksi seperti orang pada umumnya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah Abraham. Suatu hari, dia melihat 3 orang berdiri di dekat tendanya. Tanpa ragu, dia menyambut mereka, memberi makan, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Baru kemudian diketahui bahwa mereka adalah utusan ilahi yang membawa pesan penting tentang masa depan. Yang menarik adalah Abraham tidak tahu sejak awal siapa mereka. Baginya, mereka hanyalah orang asing. Hal ini memberi kita perspektif baru tentang pertemuan-pertemuan dalam hidup kita. Mungkin kamu pernah mengalami hari yang berat, lalu tiba-tiba
seseorang yang tidak kamu kenal memberi kata-kata yang menguatkan. Atau mungkin ada orang yang membantu kamu dalam situasi sulit tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bahkan bisa jadi seseorang datang hanya untuk mendengarkan, tetapi kehadirannya mengubah segalanya. Pertemuan seperti itu sering terasa terlalu pas untuk dianggap kebetulan. Bukan berarti setiap orang asing adalah malaikat. Tapi beberapa pertemuan memiliki kualitas yang berbeda, sebuah kehadiran yang membawa damai, kejelasan, atau pertolongan di saat yang paling dibutuhkan. Momen-momen ini mengingatkan kita untuk tetap terbuka dan peka, karena bantuan tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Kadang, jawaban atas doa kita datang melalui orang lain. Dan mungkin saja, di antara banyak wajah yang kita temui, ada yang diutus khusus untuk hadir dalam hidup kita pada saat itu. Ketika kamu mengalami pertemuan yang terasa berbeda, jangan abaikan, renungkan, karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan menjangkau kamu melalui utusan yang tidak kamu sadari. Tanda keempat, mujizat tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan. Ada kalanya, tanda kehadiran malaikat tidak hanya muncul dalam bentuk kedamaian atau perlindungan, tetapi melalui peristiwa yang benar-benar melampaui logika manusia. Momen-momen ini sering datang tanpa peringatan. Situasi yang tampaknya mustahil berubah secara drastis, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, atau pertolongan datang tepat di saat terakhir. Ketika hal seperti ini terjadi, sulit untuk menjelaskannya dengan akal sehat semata. Alkitab penuh dengan kisah tentang mujizat yang melibatkan malaikat secara langsung. Salah satunya adalah ketika Petrus dipenjara dengan penjagaan ketat. Secara manusiawi, tidak ada jalan keluar. Namun pada malam hari, seorang malaikat muncul, membangunkan Petrus, melepaskan rantainya, dan membimbingnya keluar dari penjara. Pintu-pintu terbuka begitu saja, dan Petrus keluar tanpa ada yang menyadari. Peristiwa itu bukan kebetulan, itu adalah intervensi ilahi. Contoh lain terjadi ketika Paulus dan Silas di penjara. Di tengah malam, saat mereka berdoa dan menyanyikan pujian, terjadi gempa bumi hebat yang membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan belenggu para tahanan. Situasi yang tampaknya tanpa harapan berubah dalam sekejap. Dalam kedua kisah ini, mujizat tidak terjadi begitu saja. Ada campur tangan dari dunia yang tidak terlihat, dan malaikat memainkan peran penting di dalamnya. Sekarang, mungkin kamu berpikir bahwa mujizat seperti itu hanya terjadi di masa lalu. Tapi kenyataannya, bentuk mujizat bisa berbeda, namun esensinya tetap sama. Pernahkah kamu berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, lalu tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak terduga? Atau mungkin kamu menghadapi masalah kesehatan dan pemulihan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan? Atau ada kesempatan yang muncul di saat kamu merasa semua pintu tertutup? Momen-momen seperti ini seringkali terlihat kebetulan dari luar. Tapi bagi yang mengalaminya, ada rasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Mukjizat tidak selalu besar dan spektakuler. Kadang itu hadir dalam bentuk sederhana, tetapi waktunya begitu tepat sehingga sulit untuk diabaikan. Dan di balik semua itu, bisa jadi ada malaikat yang sedang menjalankan tugasnya, memastikan bahwa rencana Tuhan tetap berjalan dalam hidupmu. Tanda kelima, munculnya rasa panggilan atau tujuan hidup yang mendalam. Ada saat dalam hidup ketika tiba-tiba kamu merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Sebuah dorongan yang kuat, seolah-olah ada arah yang jelas yang harus kamu ikuti. Perasaan ini bukan sekadar keinginan biasa. Ini lebih dalam, lebih kuat, dan seringkali datang dengan rasa keyakinan yang sulit dijelaskan. Dalam Alkitab, malaikat sering menjadi pembawa pesan tentang tujuan hidup seseorang.
Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus. Itu adalah panggilan yang luar biasa yang mengubah seluruh hidupnya. Contoh lain adalah Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui semak yang menyala. Dalam momen itu, dia menerima panggilan untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Itu bukan keputusan yang dia rencanakan sendiri, tetapi sesuatu yang diungkapkan kepadanya melalui intervensi ilahi. Seperti dalam kisah-kisah tersebut, panggilan hidup kita pun kadang muncul dengan cara yang tidak terduga. Mungkin kamu pernah merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan. Bisa berupa perubahan karir, keinginan untuk membantu orang lain, atau langkah besar yang terasa menantang namun benar. Perasaan ini sering datang bersamaan dengan kedamaian, meskipun secara logika terasa sulit. Seolah-olah ada suara halus yang menuntunmu, memberi keyakinan bahwa inilah jalan yang seharusnya kamu ambil. Dorongan seperti ini tidak selalu berasal dari pikiran kita sendiri. Bisa jadi itu adalah bagian dari cara Tuhan membimbingmu melalui malaikatnya mengarahkan langkahmu menuju tujuan yang telah disiapkan. Ketika kamu merasakan panggilan seperti itu, jangan langsung mengabaikannya. Luangkan waktu untuk merenung, berdoa, dan memahami arah tersebut, karena bisa jadi itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan di balik dorongan itu, mungkin ada malaikat yang sedang bekerja, membuka jalan, memberi petunjuk, dan memastikan kamu bergerak ke arah yang tepat. Tanda keenam, kebangkitan rohani atau kejelasan yang datang tiba-tiba. Hidup seringkali dipenuhi dengan kebingungan. Ada begitu banyak keputusan yang harus diambil, begitu banyak arah yang bisa dipilih, dan tidak jarang kita merasa tersesat di tengah semua itu. Namun sesekali ada momen yang terasa berbeda, sebuah titik di mana semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Seolah-olah kabut yang selama ini menutupi pandanganmu perlahan menghilang. Momen seperti ini sering datang tanpa peringatan. Kamu mungkin sedang berdoa, merenung, atau bahkan menjalani hari seperti biasa, lalu tiba-tiba sebuah pemahaman muncul dengan sangat kuat. Hal yang sebelumnya membingungkan menjadi masuk akal. Pilihan yang dulu terasa rumit tiba-tiba terasa pasti. Ini bukan sekedar proses berpikir biasa. Dalam banyak kisah Alkitab, kejelasan seperti ini sering terjadi setelah perjumpaan dengan malaikat. Salah satu contohnya adalah Zakaria yang menerima pesan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Awalnya dia ragu, tetapi setelah perjumpaan itu, hidupnya berubah. Dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang rencana Tuhan. Contoh lain adalah Paulus dalam perjalanannya di tengah badai. Saat semua orang di kapal merasa putus asa, seorang malaikat datang dan memberinya kepastian bahwa dia dan semua penumpang akan selamat. Di tengah kekacauan, Paulus mendapatkan kejelasan dan ketenangan. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidupmu. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Semua pilihan terasa membingungkan. Tapi kemudian, dalam satu momen, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena semua risiko hilang, tetapi karena ada keyakinan yang muncul dari dalam. Kejelasan seperti ini sering terasa lembut, tetapi kuat. Tidak selalu disertai suara keras atau tanda dramatis. Kadang hanya berupa perasaan tenang yang mengatakan, ini jalan. Momen seperti ini bisa menjadi tanda bahwa malaikat sedang bekerja, membantu membuka pemahamanmu, menuntunmu untuk melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka tidak memaksamu, tetapi memberi arah. Mereka tidak mengambil keputusan untukmu, tetapi membantu kamu memahami pilihan yang ada. Ketika kamu mengalami kejelasan seperti ini, jangan anggap itu hal biasa.
Itu bisa menjadi jawaban atas doa yang selama ini kamu panjatkan. Itu bisa menjadi petunjuk yang dikirim tepat pada waktunya. Belajarlah untuk peka terhadap momen-momen tersebut, karena seringkali arah hidup kita berubah bukan karena peristiwa besar, tetapi karena satu momen kejelasan yang datang di saat yang tepat. Tanda ketujuh, merasakan kehadiran Tuhan dengan kuat saat berdoa atau beribadah. Ada pengalaman tertentu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah perasaan yang muncul ketika kamu benar-benar tenggelam dalam doa atau ibadah. Saat itu, dunia di sekitarmu seolah memudar, dan yang tersisa hanyalah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kamu mungkin merasakan kedamaian yang dalam, atau sukacita yang tiba-tiba memenuhi hatimu, atau bahkan rasa haru yang membuatmu terdiam. Pengalaman ini bukan sekedar emosi. Dalam kitab Wahyu, digambarkan bagaimana malaikat membawa doa-doa umat kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, kita tidak sendirian. Ada keterlibatan dari dunia rohani yang membantu menghubungkan doa kita dengan hadirat Tuhan. Malaikat bukan hanya pengamat, mereka ikut ambil bagian dalam momen-momen rohani kita. Dalam Kisah Para Rasul, ketika orang-orang percaya berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi pergerakan yang luar biasa. Tempat mereka berkumpul berguncang, dan mereka dipenuhi dengan keberanian dan kuasa. Meskipun tidak selalu disebutkan secara langsung, kehadiran malaikat sering dikaitkan dengan momen seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin pernah merasakan sesuatu yang mirip. Saat kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba kamu merasakan kedamaian yang sangat dalam. Atau saat beribadah, ada momen di mana hatimu tersentuh begitu kuat, hingga kamu merasa sangat dekat dengan Tuhan. Momen seperti ini bukan kebetulan. Itu bisa menjadi tanda bahwa malaikat hadir, membantu menciptakan suasana di mana kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih nyata. Mereka mendukung, menguatkan, dan ikut serta dalam penyembahanmu. Ketika kamu mengalami hal ini, jangan buru-buru mengabaikannya atau menganggapnya hanya sebagai perasaan sesaat. Hargai momen itu, nikmati kedekatan tersebut, karena itu adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan bahwa Dia dekat. Dan di saat yang sama, itu juga menjadi tanda bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan rohanimu. Kesimpulan, menyadari kehadiran malaikat dalam hidupmu. Setelah memahami 7 tanda ini, ada satu hal penting yang perlu kamu sadari. Kehadiran malaikat bukanlah sesuatu yang jauh atau abstrak. Mereka bukan sekedar bagian dari cerita masa lalu, melainkan bagian aktif dari cara Tuhan bekerja dalam hidupmu hari ini. Seringkali kita mencari tanda-tanda besar. Kita berharap melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jelas dan tidak bisa disangkal. Namun kenyataannya, banyak pekerjaan ilahi justru terjadi dalam cara yang tenang dan tidak mencolok. Kedamaian yang datang di tengah kekacauan, perlindungan yang terjadi tanpa kita sadari, pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, jalan keluar yang muncul ketika semuanya terasa buntu, dorongan hati yang mengarahkan langkah kita, kejelasan yang tiba-tiba hadir, dan momen kedekatan dengan Tuhan yang begitu nyata. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia peduli, bahwa Dia hadir, dan bahwa Dia terus bekerja melalui malaikat-malaikatnya. Alkitab mengajarkan bahwa malaikat diutus untuk melayani dan membantu mereka yang berjalan dalam rencana Tuhan. Artinya, keterlibatan mereka dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, melainkan sesuatu yang terus berlangsung, meskipun seringkali tidak terlihat. Mereka bekerja di balik layar. Mereka tidak mencari perhatian. Mereka tidak membuat kehadiran mereka menjadi pusat.
Tugas mereka adalah memastikan bahwa kehendak Tuhan terjadi, melindungi, membimbing, dan menguatkan kita di setiap langkah. Dan inilah bagian yang paling penting. Kamu tidak perlu melihat malaikat untuk mempercayai bahwa mereka ada. Cukup dengan mulai memperhatikan hidupmu. Perhatikan momen-momen kecil yang sebelumnya kamu anggap biasa. Perhatikan bagaimana beberapa hal terjadi dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan sebelumnya. Perhatikan bagaimana kamu dilindungi, diarahkan, dan dikuatkan, bahkan ketika kamu tidak memintanya secara langsung. Semakin kamu peka, semakin kamu akan menyadari bahwa hidupmu tidak berjalan sendirian. Ada tangan yang menuntun, ada perlindungan yang bekerja, ada pesan-pesan halus yang mengarahkanmu kembali ke jalan yang benar. Dan semua itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saat kamu melangkah ke depan, bawa kesadaran ini bersamamu. Ketika kamu merasakan damai di tengah badai, ingat bahwa itu bukan sekedar perasaan. Ketika kamu terhindar dari bahaya, sadari bahwa ada perlindungan yang bekerja. Ketika kamu bertemu seseorang yang mengubah harimu, jangan anggap itu kebetulan. Berhenti sejenak. Renungkan, karena bisa jadi di balik semua itu ada malaikat yang sedang menjalankan tugasnya dalam hidupmu. Ini bukan tentang merasa istimewa, tetapi tentang memahami kasih Tuhan yang begitu dalam. Dia tidak hanya memperhatikan dari jauh, dia terlibat secara aktif. Dia mengutus bantuan, memberi petunjuk, dan memastikan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Dan mungkin kesadaran ini akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Bahwa bahkan di saat-saat paling sunyi, ada kehadiran yang menemani. Bahwa bahkan di saat-saat paling sulit, ada kekuatan yang menopang. Bahwa bahkan ketika kamu tidak melihat jalan, ada yang sedang menuntun langkah. Jadi, teruslah berjalan dengan iman. Percayalah bahwa setiap langkahmu diawasi, setiap doamu didengar, dan setiap perjuanganmu diperhatikan. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya diikuti, kamu sedang dituntun, dan kamu tidak pernah sendirian.